Halo, selamat siang pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Linda Firdaus dalam Rumah Demokrasi edisi 23 Februari 2015. Situasi politik di Indonesia sedang mengalami titik kritis dan masyarakat sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap para pemain politik di Indonesia, khususnya partai politik. Berbagai partai politik pun bermunculan, namun apakah keberadaan partai politik ini dapat memenuhi ekspektasi masyarakat? Dan sebenarnya apa yang diperlukan dari sebuah partai politik? Kita akan membahasnya dalam Rumah Demokrasi edisi hari ini bersama narasumber kita, Pak Rozak. Halo Pak, apa kabar? Baik. Oke, kita akan mulai segmen kita hari ini dengan sebuah pertanyaan nih Pak. Sebenarnya apakah peran dan kontribusi partai politik yang sekarang tuh sudah ada di Indonesia? Apakah sudah cukup memenuhi kebutuhan ataukah memang kita sebenarnya membutuhkan partai politik baru? Baik, jadi pertanyaan ini mungkin sangat sederhana. Kita ingin menjawabnya bahwa sebenarnya kehadiran partai politik itu adalah untuk bagaimana supaya bisa mensejahterakan ya kan, masyarakat. Itu sebenarnya tujuan utama ya kan. Bukan kemudian partai politik dilahirkan hanya untuk mengejar kepentingan atau kekuasaan gitu. Nah, kalau kita melihat secara teoritis, memang hampir semua negara memiliki yang namanya partai politik. Tergantung partai politik bagaimana peran dia terhadap kesejahteraan tadi. Nah, kalau kita mengambil beberapa kasus ya di Republik Indonesia, hampir setiap kali menjelang atau pasca Pilpres itu banyak sekali partai politik baru yang bermunculan. Nah, sejauh mana ya kan? Ini yang kita perlu barangkali pertanyakan, peran dari partai politik. Apakah kemudian partai politik yang ada saat sekarang sudah bisa menjalankan fungsi-fungsinya sebagai, katakanlah mereka bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat, ataukah justru partai politik ini lahir hanya karena untuk bagaimana agar supaya kepentingan politik mereka bisa terakomodir. Saya kira seperti itu. Kalau Bapak sendiri melihat fenomena kemunculan partai politik baru sebelum dan sesudah pemilu seperti apa, Pak? Kalau kita mencoba melihat ya, tidak lepas sebenarnya sistem politik kita. Kalau kita bicara sistem politik berarti ada beberapa pemerintahan yang sempat dan barangkali berkuasa di Republik Indonesia. Itu Orde Baru. Nah, pada zaman Orde Baru, sebelumnya kan ada Orde Lama dalam pemerintahan Presiden Soekarno, dan di situ banyak sekali partai politik. Kemudian dia masuk pada pemerintahan Orde Baru. Nah, pada saat Orde Baru itu partai politik menjadi 3. Kita mengenal betul Orde Baru sampai 32 tahun berkuasa dengan 3 partai politik, dan ternyata partai politik itu sendiri lebih banyak saya melihat untuk bicara tentang kepentingan politik mereka, kepentingan kelompok. Nah, ini sekarang kita melihat setelah Orde Baru, yaitu reformasi. Reformasi lahir dari sebuah ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan, di dalamnya adalah partai politik. Nah, partai politik pada zaman Orde Baru adalah bagaimana mereka bisa ya kan mencoba untuk kepentingan masyarakat tadi bisa kemudian mereka perjuangkan. Nah, di dalam Orde Reformasi itu ada beberapa pemerintahan. Sebelumnya kalau tidak salah itu adalah Pak Habibie, dan sesudah Pak Habibie ada Presiden kita Gus Dur, dan sesudah itu Megawati, dan sesudah Megawati Pak SBY, dan sesudah Pak SBY adalah Pak Jokowi. Nah, cukup menarik adalah bahwa partai politik itu banyak. Kalau kita mencoba melihat ya Mbak Linda, bahwa hampir semua elit-elit politik, kita mencermati yang cukup menarik buat saya adalah elit-elit politik Partai Golkar misalnya. Hampir setiap politik itu melahirkan partai baru. Kita mengetahui bahwa bagaimana lahirnya Partai Hanura yang digawangi oleh Pak Wiranto, kemudian sesudah itu Partai Gerindra yang digawangi oleh Pak Prabowo, sesudah itu juga Nasdem yang Pak Surya Paloh, dan ini adalah kader-kader atau elit-elit Partai Golkar. Nah, sekarang saya melihat ada partai baru yang kemarin baru dideklarasikan, yaitu adalah Pak Hari ya, Pak Hari, dan semua juga orang tahu bahwa beliau sebelumnya adalah aktif di mana, di Partai Hanura, di Nasdem, dan sekarang mendirikan partai yang baru. Tapi yang paling penting sebenarnya sejauh mana
peran mereka, sejauh mana kiprah mereka, dan yang paling penting adalah mereka bisa menyuarakan dan memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat, saya kira seperti itu. Kalau kita tarik sedikit ke belakang nih Pak, sebelum munculnya partai baru ini ya, khususnya yang kita akan bicarakan hari ini yaitu Parindo, apakah sebenarnya partai politik yang sudah ada ini sudah cukup memenuhi kesejahteraan masyarakat seperti yang tadi Bapak katakan, ataukah memang masih kurang Pak? Ya, sebenarnya kalau kita mau jujur melihat partai politik di Republik ini lebih bicara tentang kepentingan politik. Mereka belum bisa menyuarakan kepentingan masyarakat. Memang secara undang-undang itu dijamin setiap warga negara berhak, ya kan, berhak atau kemudian setiap orang bisa mendirikan partai politik. Tetapi memang tidak lepas daripada apa yang menjadi tujuan dari partai politik. Nah, secara teori tujuan partai politik adalah bagaimana bisa, ya kan, goalnya akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, saya melihat hari ini juga belum, ya kan, partai politik belum mampu mewujudkan kesejahteraan itu. Dan hari ini masyarakat tidak butuh partai politik baru. Yang dia butuhkan adalah bagaimana elit-elit partai politik yang ada saat sekarang itu lebih konsen dan lebih fokus kepada memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan aspirasi politik kelompok atau elit-elit atau sekelompok orang. Saya kira seperti itu. Lalu mengenai kemunculan partai-partai baru di Indonesia nih, khususnya sekarang yang lagi marak dibicarakan tuh Parindo. Kalau Bapak sendiri melihatnya ini, apakah memang khusus untuk memenuhi kesejahteraan rakyat seperti yang tadi Bapak katakan, ataukah ada tujuan lain? Tapi jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami di Rumah Demokrasi. Anda masih bersama kami di Rumah Demokrasi. Kita tadi sempat membahas mengenai kemunculan partai baru, khususnya kita akan bicarakan di segmen ini yaitu Perindo. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, fenomena yang ada sekarang ini kan banyak muncul partai baru setelah dan sebelum pemilu. Nah, menurut Bapak apa sih yang melatar belakangi munculnya Perindo ini? Ya, partai yang dibentuk oleh Pak Haritanu Sudibyo, kalau kita mengikuti kemarin deklarasinya, itu kan ujung-ujungnya itu bicara tentang bagaimana memperjuangkan kesejahteraan rakyat, ya kan. Dan hampir semua partai politik itu bicara itu mereka, bagaimana rakyat itu bisa sejahtera. Tapi jangan lupa bahwa kita melihat sosok HT ya sebagai founding father dari Partai Perindo ya. Itu yang saya katakan di segmen awal tadi, bahwa beliau sebelumnya bergabung di Partai Hanura, ya kan, besutan Pak Wiranto. Sesudah kemudian beliau tidak mendapatkan barangkali kepentingan politiknya tidak begitu terakomodir dengan bagus, beliau bergabung kalau tidak salah di Nasdem ya, di Nasdem, di Partai Surya Paloh. Dan setelah beliau bergabung di Nasdem, ya kan, terakhir dia mendirikan partai baru Perindo. Tapi saya melihat sebenarnya yang paling mendasar itu tadi, bahwa apapun partainya kan begitu, apapun partainya, tapi yang paling mendasar adalah bagaimana partai politik itu bisa, ya kan, melaksanakan peran dan fungsinya. Nah, kalau secara undang-undang kan memang fungsi dari partai politik itu ada, salah satunya juga ada di situ adalah sebagai pendidikan politik, education politik, sosialisasi politik, partisipasi politik dalam hal ini masyarakat, dan tentu komunikasi politik. Nah, kita melihat aja partai-partai yang di luar ya, kalau kita mencoba membandingkan partai-partai yang sudah mapan, katakanlah Partai Golkar, PDIP, ya kan, kemudian P3. Memang kalau mencoba untuk mengkaji dan membandingkan dengan partai-partai lama tadi dengan partai-partai baru, itu awalnya memang mereka selalu menjadikan atau slogan mereka adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat. Nah, kalau kita menilai apa itu partainya besutan HT, memang kan belum ada yang dia bisa buat. Nah, sekarang dia kan baru mencoba untuk menarik simpati, dan kalau kita melihat juga
itu paling banyak anak muda di dalamnya dan mungkin semangat baru, tetapi saya punya keyakinan secara politik bahwa hampir semua partai politik termasuk Perindo itu lebih ya kan mengedepankan atau mereka lebih berbicara tentang kepentingan politik, walaupun pada awal-awalnya mereka menggusung bagaimana untuk mensejahterakan rakyat. Tapi saya yakin dan percaya hampir semua itu sudah secara teoritis dan secara praktis terbukti bahwa mereka lebih banyak berbicara tentang bagaimana kepentingan partai mereka daripada kepentingan masyarakat. Saya kira seperti itu. Lalu kemunculan partai-partai baru ini, Pak, apakah bisa menjadi partai penyeimbang yang istilahnya efektif gitu loh dalam susunan partai politik di Indonesia? Apakah bisa bersinergi dengan baik ataukah justru malah membuat semakin kacau? Ya, pertanyaan cukup bagus. Apakah kemudian partainya HT ini berada pada pemerintahan ataukah kemudian dia berada di luar pemerintahan? Ya, nah ini cukup menarik. Kalau dia berada di pemerintahan, maka mau tidak mau, ya kan, dia akan berhadapan dengan masyarakat. Ketika kemudian kebijakan polisinya pemerintah berseberangan atau tidak sesuai dengan keinginan rakyat, maka kemudian kan menjadi ini dia blunder di situ. Sebaliknya kalau dia berada juga di luar pemerintahan, ya kan, maka kemudian kalau kita mencoba ya, kalau saya bisa mencermati partainya Perindo ini, dia harus ya kan, dia harus konsisten, konsen bagaimana agar supaya mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dia. Dan cita-cita dia adalah itu tadi, kalau tidak salah adalah Indonesia baru, ya kan, bagaimana tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Nah, kita tinggal menunggu, ya kan, tinggal menunggu apakah kemudian ini bisa diwujudkan. Tapi yang jelas kita jangan lupa bahwa Linda, bahwa sebelumnya HT ini termasuk pendukungnya Prabowo. Iya kan. Nah, kalau dia berada pada KMP, makanya kemarin itu kan memang cukup menarik ketika dia deklarasi ya. Banyak juga tokoh-tokoh elit-elit KMP dan tokoh-tokoh KIH ya kan yang berada di deklarasi ini sebenarnya menandakan bahwa dia tidak bisa berhadapan-hadapan dengan pemerintahan di satu sisi dan mendukung KMP, dan dia tidak bisa berada pada wilayah politik praktis seperti itu. Dia harus mampu memainkan peran dia sehingga peran yang dia mainkan itu bisa menarik simpati dari masyarakat. Kalau tidak, masyarakat tidak akan ya kan. Apa sih yang menjadi daya tarik tersendiri daripada Partai Perindo ini? Kalau daripada HT kan HT belum istilahnya dia bukan seorang menteri, misalnya dia hanya sekedar seorang pengusaha dan ya belum teruji lah ya kan, kapabilitasnya daripada seorang HT belum juga teruji di masyarakat. Oleh karena itu memang ya saya melihat prediksikan dia akan mungkin tidak dekat dan mungkin juga tidak jauh ya kan dengan pemerintah. Dia akan mengkritisi kebijakan-kebijakan selama itu baik, dia akan kemudian mendukung ya kan. Saya melihat seperti itu karakter daripada partai yang dibesutan daripada Pak HT, saya kira. Jadi peranan apa yang harus diambil oleh Perindo ini supaya dia bisa menjadi partai yang istilahnya efektif dan produktif untuk masyarakat? Ya, kalau dia partai baru ya kan, maka mau tidak mau dia memang harus mencari simpati dari masyarakat. Dia lebih banyak harus melakukan pendekatan kepada masyarakat. Tapi tantangannya cukup besar, ya kan. Nah, satu hal yang kalau menurut saya kalau dia ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat, Perindo ini harus mampu betul-betul merekrut orang-orang yang dalam tanda kutip lah, orang-orang yang tidak banyak bermasalah. Elit-elit yang bermasalah, apalagi yang masalah hukum, dia korup dan mungkin dan sebagainya. Karena selama ini kan juga banyak ya fenomena yang kutu loncat istilahnya. Dia kemudian dari Partai Golkar misalnya, dari PDIP, dari P3 atau dari partai manapun kan dia masuk di situ sebenarnya. Tapi inilah sebenarnya merusak ya kan, merusak partai politik ya, khususnya partai politik baru. Nah, ini yang barangkali menjadi tugas dan PR daripada Perindo ini, bagaimana menseleksi, ya kan, menseleksi, dan memang salah satu fungsi partai politik adalah menseleksi, ya kan, menyeleksi orang-orang yang akan masuk di dalam partai itu, karena mereka yang akan masuk yang akan duduk nanti kalau misalnya terpilih gitu kan, yang akan duduk di parlemen. Nah, kalau kemudian orang-orang yang adalah orang bersih, ya kan, maka mau tidak mau, ya kan, itu lebih ada semacam suatu kepercayaan masyarakat. Tapi kalau kemudian yang di dalam partai-partai itu adalah orang-orang yang sudah bermasalah, ya kan, apalagi masalah hukum, ya apa yang kita bisa harapkan dari partai itu gitu kan. Jadi intinya dia harus
pintar memilih anggota yang berkualitas begitu. Dia harus menseleksi, ya kan, orang-orang yang tidak bermasalah. Kalau memang dia mau seperti partai-partai yang cukup besar di mana di luar sana, dia mencoba memang untuk targetnya adalah bagaimana menseleksi anggota. Ada target dia adalah mungkin 10 tahun ke depan, bukan 5 tahun ke depan, tapi 10 tahun ke depan. Sehingga dia mencoba untuk mendesain, dia mencoba merekrut orang-orang yang saya katakan tadi berkualitas. Dan kalau itu dia bisa wujudkan, saya percaya ini akan menjadi suatu harapan baru bagi masyarakat dan mungkin menjadi salah satu pilihan terhadap partai baru juga. Saya kira seperti itu. Lalu prospeknya sendiri nih Pak, menurut Bapak apakah untuk pemilu 2019 ini, apakah Partai Perindo ini apakah bisa menarik simpati masyarakat? Kalau menurut Bapak seperti apa? Kalau saya memprediksikan Perindo ini memang kita tahu bahwa Pak HT ini kan salah satu tokoh muda yang sementara berjuang gitu ya, mendapatkan simpati. Nah, memang saya sudah prediksikan dari awal bahwa ketika dia keluar dari partai Nasdem, maaf ya, beliau pertama itu masuk Nasdem, ya kan, Besutan Surya Paloh, kemudian kalau terakhir itu adalah Hanura, ya kan. Nah, dia gagal berpasangan dengan Pak Wiranto, ya kan. Maka kemudian dia keluar dan dia kemudian tapi memang sudah ada cikal bakal sebenarnya. Perindo itu ada cikal bakal untuk partai baru sebenarnya. Cuman memang sejauh mana, ya kan, motivasi Pak HT membentuk partai ini, apakah tujuannya adalah betul-betul untuk kesejahteraan rakyat atau hanya untuk kepentingan politik dia. Nah, ini kalau kita mencoba melihat struktur di beberapa pengurus beliau itu cukup menjanjikan juga. Barangkali juga beliau sudah berpengalaman sebelum-sebelumnya dengan partai-partai yang sebelumnya, bahwa kalau orang bermasalah dalam partai itu juga menjadi beban bagi partai itu. Sehingga kalau kemudian dia bisa, ya kan, dia bisa sekali lagi mempertahankan dan memperbaiki dan menjaga partainya, saya yakin dan percaya partainya akan mendapatkan dukungan dari masyarakat dan dia bisa berkompetisi di 2019. Saya kira begitu. Jadi sejauh ini menurut Bapak Perindo ini cukup prospektif begitu untuk pemilu berikutnya dan untuk kedepannya? Untuk rencana jangka panjang menurut Bapak apakah dia cukup? Kalau prospektif ya mungkin bagi anak-anak muda barangkali. Orang biasanya ya kan, orang cenderung apalagi pemilih pemula. Ini pemilih pemula ini biasanya kan baru gitu ya, dan mereka selalu cenderung mencari partai baru. Dan ini sudah beberapa sejarah itu sudah membuktikan ketika bagaimana misalnya partai Gerindra misalnya, ya kan, rame-rame kan orang nggak melihat tokohnya misalnya, dia partai baru, siapa tahu ada yang baru, ya kan. Sesudah itu kan partai Hanura, ya kan, partai baru mendapatkan juga suara kan di parlemen. Yang terakhir kan Nasdem juga sama gitu kan. Nah, ini juga Perindo. Nah, kalau Perindo ini yang saya katakan tadi, apakah kemudian dia mendapatkan dukungan, mendapatkan simpati dari masyarakat? Saya yakin percaya selama kemudian yang dia usung adalah hal yang baru dan dia selalu merekrut orang-orang yang baru, ya saya punya keyakinan dia bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat. Saya kira seperti itu. Kalau menurut Bapak nih, kenapa sih partai-partai baru itu lebih menarik untuk pemilih pemula? Tapi jangan dijawab dulu Pak, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Demokrasi. Anda masih bersama kami di Rumah Demokrasi. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab dari segmen sebelumnya. Ya. Mengapa partai baru ini lebih menarik untuk para pemilih pemula, Pak? Partai baru menarik bagi pemilih pemula karena mungkin belum ada dosa kali, ya kan? Biasanya orang bilang belum tahu belangnya, ya kan? Jadi lebih, ya kan, tertarik ketimbang partai-partai yang lama, apalagi partai-partai yang sudah pernah berkuasa misalnya. Dan itu kecenderungan orang, ya kan, masuk pada partai-partai baru itu ditentukan oleh itu tadi, ya kan. Memang beberapa survei memperlihatkan bahwa orang ikut partai baru itu apakah dia ikut karena ketokohan, ya kan, daripada yang mendirikan partai itu, atau memang orang ya ingin mencoba aja gitu kan. Nah, memang
masyarakat saat sekarang itu kan lebih latah gitu kan, apalagi yang pemilih pemula ya kan. Karena kalau yang lama-lama ini kan sudahlah ya kan, sudah pernah berkuasa dan sudah ada, dan ya mereka tidak memberikan apa yang diharapkan. Saya kira seperti itu. Lalu kalau kita bicara keseluruhan nih Pak, apa sih kriteria sebuah partai politik yang baik dan apa saja sih yang harus dilakukan di luar kesejahteraan rakyat tadi? Ya, kriteria dari partai politik ya, itu kan kembali kepada fungsi ya kan, fungsi atau peran partai politik. Yang pertama adalah tentang pendidikan politik, karena di dalam sistem politik yang demokrasi, partai politik merupakan satu keharusan ya kan. Ada dulu orang berpendapat bahwa tidak perlu partai politik ya kan. Nah itu susah ya kan, nggak ada yang mendukung pemikiran itu. Yang kedua adalah sebagai pendidikan politik ya kan. Orang-orang yang menjadi bupati, orang-orang menjadi wali kota, kemudian gubernur sampai presiden, itu juga kan adalah orang-orang yang dari partai politik ya kan, dan yang menduduki pemerintahan, misalnya yang dari beberapa menteri ya kan yang ada di kabinet sekarang, itu kan juga orang-orang yang dari partai politik. Dan yang berikut adalah sebagai perannya atau fungsinya adalah sosialisasi politik, bagaimana dia bisa mensosialisasikan apa yang kemudian menjadi yang mereka kerjakan ya kan. Dan yang tidak kalah penting adalah perannya, fungsinya adalah sebagai komunikasi politik. Bagaimana menjembatani antara kepentingan masyarakat dalam hal ini di satu sisi, di sisi lain adalah apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan yang diperbuat oleh pemerintah. Sehingga partai yang idealnya, partai yang baik sebenarnya secara teori adalah partai yang betul-betul ya kan semua terpenuhi ya kan. Dia merekrut orang-orang yang tidak bermasalah, orang-orang yang berkualitas. Kemudian yang kedua, ketika ada aspirasi masyarakat, ya kan, partai politik harus terdepan. Mereka yang duluan yang harus bagaimana memperjuangkan itu. Dan yang lebih baik lagi adalah komunikasi politik yang dibangun adalah komunikasi yang lebih mengedepankan adalah kepentingan masyarakat. Saya kira itu. Lalu kemunculan partai-partai politik yang baru ini, menurut Bapak ini adalah tanda pendewasaan politik ataukah malah sebaliknya ini adalah kemunduran dalam sikap berpolitik? Jadi kayak dia merasa kalah kemudian dia mendirikan partai baru. Ya, memang umumnya ya orang yang mendirikan partai politik karena kecewa. Ya kan? Kita belum melihat orang yang mendirikan partai politik baru itu karena betul-betul rasa keterpanggilan dalam dirinya. Kita coba mau lihat Pak Prabowo misalnya. Pak Prabowo mendirikan Gerindra kan sebelumnya juga gagal bertarung, ya kan, di Partai Golkar. Sesudah itu kan Pak Wiranto juga gagal juga bertarung ya kan pada pemilihan ketua umum. Dan terakhir juga Pak Surya Paloh kan, Nasdem juga gagal bertarung ya kan di dalam pemilihan ketua umum. Nah, sekarang juga Pak Hate ya kan, Pak Hate juga dia mendirikan partai baru juga ya barangkali itu tadi kepentingan politiknya itu tidak terakomodir dengan baik. Oleh karena itu dia mendirikan partai politik baru ini dalam rangka agar supaya bisa lebih leluasa, ya kan. Mungkin kalau dia masuk di partai misalnya sebelumnya siapa Nasdem misalnya, ya kan ada Surya Paloh, Hanura ada siapa namanya, ada Pak Wiranto, atau dia masuk di partai yang lain, mungkin ada pentolan-pentolannya, sehingga dia berpikir dia harus mendirikan partai baru lah supaya dia di situ menjadi tokoh sentral dan dia bisa mengatur. Tapi saya melihat bahwa rata-rata orang mendirikan partai baru karena kekecewaan politik, karena mereka punya kepentingan politik tidak terakomodir. Lalu Pak, apakah mendirikan partai politik baru adalah satu-satunya cara untuk mengatasi kurang terpenuhinya kebutuhan politik seperti yang tadi Bapak bilang? Ya, orang mendirikan, sebenarnya saat ini masyarakat ini tidak butuh begitu banyak partai sebenarnya, ya kan. Malah justru ada pandangan pemikiran yang berharap bahwa partai itu cukup dua,
partai pemerintah dan partai oposisi. Sehingga ini cukup menarik sebenarnya. Tapi kan konstitusi kita kan tidak sistem politik kita kan tidak sistem seperti itu, bukan parlemen, kita sistem presiden. Nah, dalam sistem seperti ini kan tentu mau tidak mau juga secara konstitusi undang-undang juga memberikan ruang untuk itu, ya kan? Mereka bisa mendirikan partai politik dan aturan juga memberikan ruang untuk itu. Hanya saja memang kita mencermati bahwa banyak juga partai-partai politik yang gagal juga bertarung. Misalnya partai-partai sebelumnya yang ada Pak Sutioso, ya kan, beliau juga salah satu tokoh yang mantan gubernur, kalau tidak salah PKPI, ya kan, tapi juga tidak mendapatkan suara pada 2014 kemarin. PBB, partai-partai, banyak juga partai-partai gagal yang mendapatkan dukungan, ya kan. Cuman sejauh mana kalau kita tadi menceritakan pada segmen sebelumnya adalah Perindo, ya kan, dia mendapatkan dukungan, itu tergantung daripada seorang tokoh Pak HT mampu untuk bisa, ya kan, memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dan yang kedua, sejauh mana, ya kan, orang-orang yang dia rekrut, pengurus-pengurus tidak hanya di tingkat pusat tapi juga di tingkat daerah. Kalau pengurus-pengurusnya adalah orang-orang yang hanya tidak punya kemampuan atau tidak ada kualitas yang mereka miliki, terus program kerjanya juga kurang, ya kan, bersaing dan tidak menarik, saya kira juga susah juga untuk bersaing, saya kira seperti itu. Berkaca pada pengalaman masa lalu, apa yang menurut Bapak menjadi penyebab kegagalan partai politik yang munculnya istilahnya baru gitu, Pak? Iya, kegagalan partai politik, ya, dan ada munculnya ya partai politik baru, ya kan, itu saya bilang tadi itu lebih bicara tentang pribadi, ya kan. Orang kemarin melihat bahwa kita ambil kasus ya Golkar misalnya, Golkar kemarin kan pecah dua, ya kan, ada kubunya siapa, Abu Rizal Bakri sama Pak Agung, ya kan. Nah, orang memang memprediksikan sebenarnya, ya kan, ini Golkar lagi ingin melahirkan, ya. Saya selalu mengatakan Golkar ini seorang ibu gitu, ya. Ya. Kalau kita mau ibarat seorang ibu, hampir setiap pemilu dia melahirkan anak, ya kan. Dan anak yang dia lahirkan itu sangat berkualitas. Karena memang kenapa? Ya Golkar partai yang berkualitas, ya kan, secara politik dia sudah mapan, ya kan. Oleh karena itu saya katakan tadi sejarah Republik ini tidak lepas juga dari sejarah Golkar karena 32 tahun dia berkuasa, ya kan. Dan kalau kita mau menarik lagi ke dalam bahwa hampir semua partai-partai politik yang ada itu tidak lepas daripada partai yang besar ini pada Orde Baru ini. Nah, partai-partai baru saya katakan tadi ini yang bukan notabene adalah orang Golkar, Pak HT, ya kan. Pak HT ini adalah saya melihat beliau adalah seorang pengusaha, ya kan. Seorang pengusaha yang saya mungkin memahami beliau mendirikan sebuah partai, barangkali dia lebih memberi kontribusi besar terhadap bangsa ini, sehingga dia barangkali kalau masuk pada partai yang saya katakan tadi, dia hanya barangkali orang kedua, dan dia akhirnya mendirikan partai yang baru sehingga dia menjadi orang yang pertama, ya kan. Nah, oleh karena itu partai-partai baru lahir itu susah kita untuk katakan bahwa tidak bisa lahir karena undang-undang kita memberi ruang untuk munculnya partai-partai baru, kecuali kalau secara undang-undang tidak bisa lagi ada partai ini kan, tapi itu kan melanggar HAM gitu kan. Oleh karena itu memang konsekuensi dari sebuah negara yang menganut demokrasi, ya kan, sistem demokrasi yang baik juga mengukur sejauh mana, ya kan, partai politik yang ada itu bisa melaksanakan peran-perannya. Dan yang paling mendasar lagi adalah bahwa partai itu bisa, ya kan, bisa menjadi harapan dari tidak sekedar pengurus partai itu, tapi harapan bagi masyarakat, dan tentu di dalamnya adalah harapan bangsa, saya kira gitu. Jadi dengan kata lain, penyebab dari kegagalan partai-partai sebelumnya itu adalah karena dia kurang mampu untuk mengakomodir kebutuhan dari masyarakat. Ya, partai-partai karena terlalu banyak, ya kan, masyarakat ini saya melihat dari pemilu ke pemilu itu terlalu mendapatkan pengalaman, ya kan, sehingga berganti baju tapi orangnya yang sama, ya kan. Oleh karena itu kalau kita melihat kemarin, ya kan, partai-partai katakanlah partai-partai sebelumnya yang tidak mendapatkan dukungan, misalnya PBB, ya kan. PBB itu kan tokoh-tokohnya kan cukup terkenal, Pak Yusril, ya kan, MM Skaban. Tapi
hampir boleh dikata semuanya kan terlibat ya kasus hukum gitu kan. Terus partai-partai yang lain juga ya kan hampir terlibat juga dalam kasus-kasus hukum, sehingga masyarakat melihat gitu kan, ini partainya baru tapi orangnya ya kan orangnya itu aja gitu kan. Nah, kalau beda dengan ini Pak Hate ya kan, Pak Hate ini kan sampai detik ini pun kan belum ya kan. Jadi orang memandang bahwa Perindo ini, kalau saya lihat dari kacamata akademisi ya kan, ini sangat memberikan peluang ya kan, dan menjadi sangat dinamis partai-partai yang ada ya kan, sehingga ini akan menjadikan partai-partai yang sebelumnya ya kan dalam pemilu 2014 ini ya kan akan ketambahan lagi ya kan partai baru ini. Tapi sejauh mana dia mendapatkan dukungan tergantung ya kan, tergantung apa yang akan dia lakukan nanti ya kan, program kerja, struktur di daerahnya dan struktur pengurus pusat sampai ke ranting bagaimana mesin politik itu bekerja dengan bagus. Lalu kalau menurut Bapak nih, prioritas masalah apa aja sih yang harus diselesaikan oleh partai secara keseluruhan, bukan hanya partai baru namun juga partai-partai yang sudah mapan? Ya, satu hal yang paling penting ya sebenarnya yang perlu dilakukan oleh partai saat sekarang ini adalah bagaimana mereka bisa secepatnya ya kan mewujudkan apa yang diharapkan oleh Founding Father, yaitu kesejahteraan. Nah, bicara kesejahteraan kan tidak cuma satu aspek ekonomi tapi semua. Nah, yang paling menarik saat sekarang adalah tekanan dunia internasional terhadap pemerintahan kita saat sekarang. Nah, ini membutuhkan sebenarnya semacam suatu kesatuan dari semua elit-elit partai untuk bersatu, bahwa kita bangsa yang bangsa yang mandiri, bangsa yang tidak bisa diatur oleh bangsa lain gitu kan. Kan ada beberapa yang kalau perkembangan terakhir ini kan Perdana Menteri Brasil ya kan itu menolak gitu ya, menunda istilahnya ya kan pengangkatan duta besar ya kan untuk Brasil misalnya, yang lebih membuat hati kita tercabik-cabik gitu kan pernyataan dari Perdana Menteri Australia gitu kan, mengaitkan bantuannya ya kan yang tsunami Aceh dengan apa yang kebijakan dilakukan oleh pemerintah. Nah, seharusnya isu-isu yang seperti ini harus partai politik harus bersatu untuk memperlihatkan bahwa ketika kemudian bangsa lain mau mencoba untuk memecah belah kita bersatu ya kan, dan yang melakukan itu adalah partai politik karena representasi daripada masyarakat itu adalah partai politik. Nah, kalau partai politik di atas ini lagi hanya sekedar berkelahi sebagainya, ini menjadi lemah ya kan. Karena itu yang perlu dilakukan ke depan adalah bagaimana partai politik harus bersatu ya kan, bersatu dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan bersatu dalam rangka untuk bagaimana bangsa-bangsa lain tidak bisa mengatur kita, mengintervensi kita, dan ya inilah satu modal kita, persatuan dan kesatuan yang ada dalam sila ketiga dari Pancasila, saya kira itu. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Demokrasi. Anda masih bersama kami di Rumah Demokrasi, dan sekarang kita sudah sampai di segmen terakhir. Kalau misalnya kita ambil kesimpulan nih Pak, menurut Bapak, apakah situasi perpolitikan tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya secara keseluruhan? Kalau secara keseluruhan situasi politik kita agak semakin dinamis, ya kan. Apalagi banyak sekali peristiwa-peristiwa politik yang mau tidak mau ya kan mengharuskan partai-partai politik itu bisa kalau kita mencoba mencermati misalnya, sebenarnya kan KMP ini kan adalah partai yang oposisi gitu ya dengan Pak Jokowi. Tapi dengan adanya komunikasi politik dengan Pak Prabowo kemarin kan kemudian menjadi cair. Dan terakhir kemudian yang kalau kita ikutin perkembangan pengusulan ya kan Wakapolri sebagai Kapolri itu kan menimbulkan sedikit reaksi keras dari partai pendukung Jokowi, yaitu PDIP. Hampir saya lihat segmen daripada elit-elit PDIP agak sedikit kecewa ya kan, dan di sisi lain juga partai-partai yang di parlemen ya kan menjadi agak sedikit, yang khususnya yang sebelumnya
tidak mendukung Jokowi, ya kan, sehingga kan ada beberapa informasi bahwa ke depan mungkin ada beberapa elit-elit KMP akan masuk dalam kabinet ininya. Ya itu yang saya katakan tadi, bahwa sebenarnya dalam politik itu tidak ada musuh, ya yang ada adalah kepentingan, ya kan. Kemarin dia berangkulan, ya kan, mungkin besok dia akan bermusuhan, lusanya dia akan berangkulan lagi. Oleh karena itu yang ada adalah kepentingan. Selama kemudian kepentingan politiknya terakomodir, maka selama itu pula mereka bersatu, ya kan. Tapi kalau kemudian kepentingan politik itu tidak terakomodir, mereka akan bermusuhan. Nah, kembali yang saya katakan tadi, tegaskan bahwa kondisi politik kita itu semakin dinamis sekali, ya kan. Belum lagi di bawah tekanan saya tidak tahu, dan mungkin saya bisa prediksi apa yang akan terjadi setelah pemerintahan Jokowi akan mengeksekusi mati, ya kan, beberapa warga negara Australia misalnya, Brasil, dan beberapa yang sampai saya melihat ini tidak lagi Perdana Menteri yang intervensi, tapi setingkat perserikatan, ya kan, bangsa-bangsa sudah mengeluarkan pernyataan. Ini kan, wah, saya mengatakan kondisi politik kita tidak hanya internal dalam negeri, tapi luar negeri juga, ya kan, akan semakin lebih dinamis, ya kan. Jadi presiden kita Pak Jokowi ini akan harus bersiap, ya kan, menerima berbagai macam tekanan, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Nah, situasi politik ini akan dimanfaatkan oleh elit-elit politik. Nah, kembali kepada bagaimana partai baru memanfaatkan momentum ini. Nah, ini tinggal bagaimana cara dia, ya kan, cara dia memainkan ini, pintar-pintar partai baru untuk melihat situasi ini. Dan saya yakin di belakang Perindo masih ada partai yang akan dideklarasikan, entah partainya siapa, tapi kemungkinan besar 1-2 partai ke depan akan lahir. Saya prediksikan dengan situasi dan kondisi politik, ya. Apakah bisa jadi Pak Jokowi akan mendirikan, ya kan, partai baru, ya kan, barangkali melihat, ya mungkin beliau tidak, tapi pendukung-pendukung beliau, loyalis-loyalis beliau yang akan mendirikan itu, ya kan, dan itu tidak menutup kemungkinan juga, saya kira seperti itu. Lalu apa yang harus dipersiapkan partai-partai ini, khususnya partai baru, untuk menghadapi pemilu berikutnya di 2019? Yang harus dipersiapkan oleh partai-partai baru maupun partai lama sebenarnya, yang kalau yang lama tentu harus memperbaiki, ya kan, harus memperbaiki bagaimana mereka punya dari sisi program kerja, ya kan. Kemudian yang kedua, pengurus-pengurus mereka, menurut saya yang bermasalah itu bagaimana supaya secepatnya diamputasi, ya kan, dikeluarkan dari partai politik supaya tidak menjadi beban. Dan bagi partai yang baru, tentu yang paling mereka harus lakukan adalah merekrut, ya kan, merekrut orang-orang yang tidak bermasalah, dan harus mereka perhatikan orang-orang yang memiliki kualitas, ya kan, kualitas, tidak bisanya sekedar pingin memenuhi struktur pengurus itu, ya kan, baru mereka mau menerima sembarang saja. Kalau itu yang terjadi, maka saya yakin dan percaya sangat susah mereka untuk mendapatkan dukungan pada pemilu 2009 nanti, saya kira seperti itu. Terakhir nih Pak, apa harapan Bapak terhadap partai politik yang khususnya partai politik yang baru, Pak? Harapan saya adalah bagaimana supaya mereka bisa memperjuangkan, ya kan, memperjuangkan apa yang mereka janjikan, terutama kalau mereka ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat, ya mereka kalau bisa konsisten di situ. Biasanya sebelum gitu kan, belum ada wakilnya, mereka dengan berbagai macam cara gitu kan untuk mendapatkan dukungan politik, tapi mereka sudah duduk, ya kan, mereka melupakan. Nah, ini yang kemarin yang partai baru ini kan adalah Nasdem, ya kan. Nasdem ini kan partai baru, kita melihat kiprah dia di DPR, dan kita melihat bagaimana perjuangan mereka terhadap rakyat. Selama mereka bisa memperlihatkan, ya kan, memberikan yang terbaik buat rakyat, saya yakin mereka akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Demikian juga partai baru. Kalau partai baru juga memberikan apa yang diharapkan, yang mereka janjikan, saya yakin mereka akan pasti bisa mendapat dukungan dari masyarakat. Saya kira seperti itu. Oke pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara, dan tadi kita sudah berbincang dengan Pak Rozak mengenai apa sebetulnya yang dibutuhkan dari sebuah partai politik, dan kita tahu bahwa kesejahteraan adalah prioritas utama dari sebuah partai politik, dan
Partai-partai yang sudah ada harus bersatu padu dan berkomitmen untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada untuk menyelesaikan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akhir kata, saya Linda Firdaus dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Rumah Demokrasi dan jangan lupa untuk log on terus ke www.binus.tv. Sampai jumpa.